Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Willy di channel Bakaran Project. Di video kali ini kita akan melanjutkan dua video sebelumnya, yaitu kita belajar bersama untuk membuat aplikasi sederhana menghitung gaji karyawan. Kemarin kita sudah sampai ke tunjangan istri ya. Oke, selanjutnya setelah tunjangan istri, kita lanjut ke mencari tunjangan anak. Tunjangan anak itu dia kondisinya sudah menikah. Kemudian kalau sudah menikah, dia 20% dari gaji pokok. Kemudian maksimal anak ke 3, maksimal umurnya 17. Ini ya lumayan agak ribet ya. Oke, kita nanti akan coba bareng-bareng membuatnya. Oke, untuk menikah status kemarin kita sudah buat inputannya ya. Berarti yang belum kita buat inputan anaknya. Berarti kan kita harus menyuruh user untuk memasukkan jumlah anaknya berapa ya. Jumlah anaknya berapa, kemudian masukkan maksimal kemudian masukkan jumlah umurnya juga ya. Langsung saja di sini nanti kita tambahkan di sini kita tambahkan, kita suruh siapa user untuk memasukkan jumlah anaknya ya. Masukkan jumlah anak, masukkan jumlah anak, kemudian kita set jumlah anak, input, kita next. Kalau seperti ini pasti error ya, karena next ini untuk tipe data string, tetapi jumlah anak ini tipe datanya integer. Agar ini tidak error, kita bisa melakukan yang namanya parsing ya. Parsing tipe data. Caranya kita setelah ini ya, setelah input next, kita parsing dulu ini. Kan kita parsing ke tipe data apa? Berarti integer ya. Tadi sebenarnya kan integer. Berarti kita integer titik parse, ada nggak? Parse lah, ini ada integer parse int. Nah, sini kan ada integer parse int, terus di dalamnya string. Oke, kita pilih yang paling atas ini ya. Terus kemudian yang ini kita masukkan di dalamnya. Oke, tidak error ya. Hapus spasinya seperti ini. Cek jumlah anak, integer parse int, ya. Kita ulangi lagi ya, barangkali kalian tadi agak kesusahan atau kurang mudeng, kita ulangi lagi aja. Kita set jumlah anak, kemudian kita tentukan dulu nih, kita akan parsing ke tipe data apa. Jumlah anak ini kan tipe data integer ya, kita tulis integer kemudian titik parse int. Kemudian inputannya, berarti tadi input next, input next. Oke, selanjutnya kita buat function atau method untuk menghitung tunjangan anak ya. Kita buat disini saja, public double hitung tunjangan anak. Oke. Tapi sebelum ini kita tambahkan dulu. Di
sini tambahkan variabel double tunjangan anak untuk menanggungnya nanti ya, karena kita tidak bisa langsung mengembalikan nilai di sini, kita hitung. Oke, tadi tunjangan anak menikah kemudian 20%, pokok maksimal anak ketiga maksimal umur 17. Copy saja dulu, taruh di sini, kita jadikan komentar. Statusnya menikah, berarti if get status, karena statusnya get status equals ignore case menikah, dan jumlah anaknya berarti get jumlah anak itu, karena di situ maksimal anak ketiga berarti kurang dari sama dengan 3. Oke, jadi sini jika jumlah anaknya itu 3 ke bawah ya, atau di sini kalian bisa split ke bawah, kurang dari 4, kurang dari 4 atau kurang dari sama dengan 3 sama saja ya. Jika statusnya menikah kemudian jumlah anaknya di bawah 4 atau kurang dari sama dengan 3, maka tunjangan anaknya itu sama dengan get gaji pokok dikali 0,2 atau 20% dari gaji pokok. Dan di sini missing return statement, kita tambahkan return tunjangan anak. Oke, di sini kita baru membuat kondisi jika statusnya menikah kemudian jumlah anaknya kurang dari 4. Dia belum menghitung maksimal umurnya 17. Berarti kalau kita menghitung maksimal umurnya 17 berarti kita harus menyuruh atau meminta user untuk masukkan umur ya. Oke, kita coba buat di sini. Kalau berarti kita bikin variabel harga dulu, nt umur, kemudian di sini array ya, di sini array. Oke. Untuk array ini akan kita bahas secara khusus ya di video-video kita selanjutnya. Untuk kali ini ikuti saja dulu. Oke, kita bikin int umur ini array, kemudian di sini kita bikin scanner lagi, kita bikin inputan lagi scanner, kemudian nama objeknya in ya, di atas sudah input, kita di sini pakai in sama dengan kata kunci new, kemudian scanner system dot in. Oke, seperti ini ya, bikin dulu. Berarti kita akan memasukkan umur anak ketika si karyawan ini punya anak dong. Berarti seperti ini, if get jumlah anak kan dimasukkan di sini nih, get jumlah anak itu lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Kalau jumlah anaknya 0 atau si karyawan itu tidak punya anak, berarti kan kita nggak harus memasukkan kan umurnya. Jadi jika jumlah anak itu lebih dari 0, maka di sini umurnya kita new int get jumlah anak. Ini maksudnya seperti apa? Jadi tadi kan kita sudah bikin nih variabel umur
Nah, kemudian di sini ini tipe datanya array ya. Ini tipe datanya int, tapi ini umur ini array. Array ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke. Di sini kita masukkan lebar arraynya itu berapa. Ini kan umur new int lah. Ini lebar array dari umur ini berapa? Maksudnya umur ini itu akan dimasukkan berapa kali sih? Makanya di sini jumlah anak dimasukkan. Get jumlah anaknya di sini berapa? Nanti berdasarkan input time yang dimasukkan oleh user. Oke, kita lanjutkan dulu saja. Oke, kita di sini buat perulangan ya. For pakai i ya. int i sama dengan 0, i nya ini kurang dari, berarti get jumlah anak ya. Get jumlah anak ya, get jumlah anak, kemudian i plus plus. Kenapa get jumlah anak? Maksimal jumlah anaknya berapa? Oke. Setelah itu di bodinya kita bikin masukan ya, shout system out print. Kita system out print saja. Masukkan umur anak ke, tadi kan sudah masukkan jumlah anaknya. Ketika dia jumlah anaknya lebih dari 0, maka si user ini diminta untuk memasukkan umur anaknya. Tadi mulai umur anak ke 1. Nah, anak ke 1 berarti di sini masukkan umur anak ke kalau pakai dan bisa nggak? Ini plus 1 bisa nggak bisa. Kalau ini nggak bisa, kalau seperti ini aneh ya. Oke, kita seperti ini aja. Kita di sini bikin variabel bantuan. Variabel bantuannya itu oke, di sini saja. Berarti di sini int anak ini sama dengan i plus 1. Kalau di sini ini sama dengan awalnya itu 0, maka di sini i-nya ditambahkan 1 agar anak ini untuk pertama kali bernilai 1. 0 tambah 1 kan 1. Oke. Jadi di sini jumlah anak ke anaknya. Kemudian kita beri titik 2 screen. Oke. Setelah user memasukkan umur anak berapa, nih kita masukkan nih umurnya itu ke variabel bantuan tadi yang kita sudah buat nih, umur. Kita masukkan umur yang ke i. Umur yang ke i itu sama dengan input. Ini kan input nih, input input next. Ada ya, input nih, saya kayaknya ngantuk nih. In, sorry, kan di sini kita bikinnya in ya, input itu yang di atas tadi ya. Oke, in titik next. Ini ya. Di sini error, apa errornya? Incompatible types string cannot be converted to int. Nah, ini string, di sini int tidak bisa, berarti kita harus melakukan parsing. Oke, tadi cara parsing gimana? Cara parsing pertama kita tentukan kita mau parsing ke tipe data apa. Kan kita mau ke tipe data integer ya. Integer ini ya, integer. Kemudian kita parse int. Nah, yang mau kita parsing yang mana? Yang mau kita parsing kan hasil dari inputan next ini ya.
kasih komen benar ya. Oke, udah benar. Jika jumlah anaknya 0, maka si user akan diminta untuk masukkan umur anaknya, kemudian umur anaknya disimpan di variabel umur. Jika sudah semuanya, tinggal ini nih, ini kita pindah di sini, kita cut, kita pindah di sini, kita rapikan. Untuk cara merapikannya, kalian tidak perlu satu persatu kalian tab atau spasi ini, kalian tekan saja Ctrl ALTF, Shift ALTF. Nah, maka akan otomatis merapikan kode kita. Oke, kita ulangi coba ya. Nah, caranya yaitu alternatif Shift F. Oke, kita balik ke kode. Di sini memasukkan umur anak ke berapa, umurnya identifikasi NP, kemudian di sini jika statusnya itu menikah, kemudian jumlah anaknya itu kurang dari 4, maka tunjangan anaknya gaji pokok. Oke, karena di sini kan tunjangan anaknya itu kan per anak ya, tunjangan anaknya itu per anak, bukan global, maksudnya bukan berapapun jumlah anaknya maka tunjangannya segitu, tapi ini hitungannya per anak. Maka di sini sama dengan ini kita tambahkan plus di sini, jadi tunjangan anak itu akan ditambahkan sesuai dengan jumlah anak yang diinginkan. Gaji pokok dikalikan 20%. Nah, di sini ada perulangan nih, tergantung jumlah anaknya berapa. Kalau jumlah anaknya 2, berarti kita masuk ke sini, tunjangan anaknya dimasukkan, kemudian balik lagi ke sini, masukkan anak ke berapa, kemudian kalau mau syarat akan dimasukkan lagi seperti itu. Tapi sepertinya kita masih ada satu yang kurang nih. Apa yang kurang ini? Maksimal umurnya 17. Oke, berarti kita perlu tambahkan di sini. Dan umur yang ke I ya, umur yang ke I, karena umur ini re ya, umur yang ke I dan umur yang ke I itu kurang dari maksimal 17 tahun. Kalau maksimal 17 tahun berarti kurang dari 18, atau kalian bisa kurang dari sama dengan 17, maksimal 17 tahun, maka tunjangan anaknya baru dihitung. Seperti itu. Oke, jika sudah, oke, kita save dulu. Oke, kita save. Jika sudah, kemudian ini langsung metode ini kita langsung panggil di sini. Kita langsung panggil di sini, hitung tunjangan anak. Oke. Jadi ketika memasukkan jumlah anak, langsung panggil hitung tunjangan anak. Nah, tunjangan anak ini kan kita perlu tampilkan di sini kan, kita perlu tampilkan di layar kan, ketika utama. Nanti kita perlu atau butuh satu metode lagi, yaitu public get tunjangan anak. Nah, get tunjangan anak ini isinya apa? Isinya yaitu kita hanya mengambil return tunjangan anak yang sebagai variabel di sini. Karena di sini tunjangan anak itu dihitung di sini, kemudian kita ambil.
Intinya apa? Intinya sebenarnya hitung tunjangan anak ini itu untuk men-set, ini seperti setter ya, di set dulu tunjangan anaknya, kemudian ini untuk setter. Oke, sampai sini mudah nggak? Oke, kalau bingung tanyakan saja di kolom komentar. Dan jika sudah, kita langsung panggil nih tunjangan anak ini di kelas utama. Kita langsung saja shout ya, shout tunjangan anak, terus gaji get tunjangan anak, get tunjangan anak. Kita coba langsung ya, langsung masukkan nama karyawan, coba ya Pak Awan gitu ya, Pak Awan. Kemudian golongan karyawannya 1, jenis kelaminnya laki-laki, statusnya menikah. Jumlah anaknya, coba kita tahu jumlah anaknya lebih dari 1, 2. Oke. Nah, masukkan umur anak ke 1, semisal anak ke 1 umurnya 9 tahun. Kemudian masukkan umur anak kedua itu 5 tahun. Oke, coba kita hitung gaji pokoknya, karena dia golongan 1 gaji pokoknya 2 juta. Kemudian tunjangan istrinya itu adalah 40% ya, 40% dari 2 juta, yaitu benar ya, 8 juta 40%-nya 800.000, maaf. Kemudian tunjangan anaknya itu 20% per anak ya, 20% per anak. Berarti kalau 2 anak dia 40% ya, benar 20%, 400.000. Ya benar, 400.000 kali 2 jadinya 400.000. Kita coba lagi, tapi apabila umur anaknya itu ada yang lebih dari 17 tahun, misal gini, nama karyawannya Willy, kemudian golongan karyawannya 2, jenis kelaminnya laki-laki, statusnya sudah menikah, kemudian jumlah anaknya sekarang 2 ya, 2 laki aja, anak 1 semisal 18 tahun nih, 18 tahun, anak kedua 10 tahun. Oke, kita coba, kita cek gaji pokoknya, karena tadi golongan kedua, golongan 2 itu 3 juta ya, tunjangan istrinya 40% dari 3 juta, bener ya, 1.200.000. kemudian tunjangan anaknya 600.000, 20% dari 3 juta, benar ya, 20% dari 3 juta yaitu 600.000. 600.000 kali 5 kan 30 ya, benar. Oke, jadi ini yang dihitung cuma 1 anak aja ini, yaitu anak kedua, karena anak pertama itu umurnya 18 tahun. Oke, kita coba lagi dengan inputnya yang sama, tapi umur anak ke-1 itu 17 tahun. Kita cek nama karyawannya Wawan, kemudian golongannya jadi berapa, golongan 2 ya, terus laki-laki, menikah, yang sudah menikah. Oke, anaknya 2, nah 17 tahun, kedua 10 tahun. Kita coba, nah beda ya, 3 juta, tunjangan istrinya 1.200.000, tunjangan anaknya, nah ini anak pertama sudah dihitung ya, karena ini 17 tahun. Oke, setelah itu kita sudah dapat ini. Nah, ada yang satu lagi yang belum, total gaji ya, tinggal kita timbang aja gaji pokok, tunjangan istri plus tunjangan anak. Oke, kita bikin di sini. Kita bikin di sini, public double get total gaji. Total gaji tadi berarti kita langsung saja return get gaji pokok, kemudian ditambah get tunjangan istri, ditambah get
total gaji ini kita panggil di sini shout total gaji code string, sorry maaf, berarti get mana tadi, get total gaji ini ya. Oke, kita coba masukkan nama karyawan, kita pakai nama yang lain deh biar nggak bosen. Namanya siapa? Mehmet ya, namanya Mehmet. Kemudian golongan karyawannya 3, kita coba pakai golongan karyawan 3. Lagi-lagi statusnya sudah menikah. Kemudian jumlah anak 3 ya, umur anak ke-1 misal 19 tahun, kedua 15 tahun, ketiga 10 tahun. Oke, jadi pokoknya menikah juta, tunjangan istrinya 40% dari 4 juta, bener ya, 4.600.000. Kemudian tunjangan anaknya 20% dari 4 juta berapa? 20% dari 4.800.000 ya. 8 kali 5 bener ya, 40 ya, 800.000. Ini berarti kalau 1.600.000 berarti yang dihitung cuma 2 anak ya kan. 1.600.000 dibagi 800.000 kan berarti cuma 2 anak. Itu cuma anak yang ketiga sama anak kedua. Anak ke-1 anak pertama itu nggak kehitung karena umurnya lebih dari 17. Oke, mungkin cukup segitu ya untuk alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembuatan atau belajar bareng membuat aplikasi gaji karyawan. Dimulai dari kemarin kita membuat properti, kita membuat getter setter, kita membuat beberapa metode seperti input, terus gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, terus total gaji. Kemudian kita sudah melakukan ini instansiasi, membuat objek, kita menampilkan di layar. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan saja ketik di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Oke, terima kasih. Tetap semangat untuk coding. Code on and bye move on. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.